Dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah untuk semuanya. Baik, silahkan bersalaman lebih dahulu supaya nanti tidak lupa keburu pulang. Baik, saya akan memulai untuk renungan kita di hari Paskah ketika kita merayakan peristiwa penting, peristiwa di mana Yesus bangkit mulia, Ia menang jaya atas maut. Ketika saya menyiapkan untuk renungan pagi ini, saya tertarik kepada beberapa berita kepada beberapa berita yang orang katakan berita yang sangat viral dan berita yang sangat menghebohkan. Pernah tersebar berita yang sangat viral dan sangat menghebohkan, yakni berita tentang dirusaknya sejumlah makam orang Katolik, orang Kristen. Jadi ada aksi perusakan makam. Dan aksi ini dinilai sebagai suatu aksi yang intoleran, bahwa kita hidup di berbagai macam latar belakang, di berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Tapi ada suatu perilaku di mana orang menodai bagaimana saling menghargai bertoleransi, yaitu kejadian dirusaknya sejumlah makam Kristiani. Salib-salib di makam itu dipatahkan, lalu juga nisan-nisan yang ada dicoba dihancurkan. Berita ini sangat viral, berita ini sangat menghebohkan. Kejadian ini terjadi di banyak tempat, dan yang saya catat di sini adalah pernah terjadi di Solo, Jawa Tengah pada akhir Juni 2021, dan terjadi juga di daerah Yogyakarta pada pertengahan Juni 2023. Jadi peristiwa-peristiwa yang masih sangat hangat, di mana ada suatu perilaku yang mencengangkan. Mengapa ada orang tidak fair berbuat sesuatu di daerah yang memang adalah tempat sepi, tempat terpinggirkan, tapi di sana dia ada aksi perusakan. Tentu akhirnya kejadian ini ditangani oleh aparat dan terbongkar mengapa itu dilakukan. Itu perusakan makam Kristiani, mematahkan salib, merusak nisan-nisan yang ada terkait dengan nama-nama Kristiani yang di situ. Lalu pernah tersebar pula berita yang sangat viral dan sangat menghebohkan, tidak kalah dengan peristiwa perusakan makam tadi, yaitu peristiwa pembongkaran makam dengan niat pencurian kain kafan. Loh, ngapain mencari-cari kain kafan? Alasannya adalah supaya kaya raya, kain kafan untuk pesugihan. Nah, ada yang tertarik? Ada? Kalau yang tertarik silahkan membuat grup atau tim. Ada yang bawa linggis, ada yang bawa sekop, ada yang kalau takut membongkar makam, doa dari jauh saja. Tapi inilah di masyarakat kita. Di masyarakat kita ada suatu pemahaman, suatu keyakinan, yakin yang seyakin-yakinnya membongkar makam orang yang baru saja masih basah, makam itu dibongkar, diambil kain kafan, diambillah kain pembungkus jenazah itu untuk dibawa pulang dengan suatu keyakinan supaya itu menjadi pesugihan
menjadi kekayaan. Inilah renungan pagi ini, saya mengangkat suatu kejadian yang bisa dibilang aneh, tapi nyatanya terjadi. Lalu saya akan menyebutkan satu lagi kabar viral dan sangat menghebohkan, dan ini bisa dikatakan terdahsyat di muka bumi, yaitu ketika Maria Magdalena ke makam dan batu makam Yesus nggak ada. Jadi tidak hanya terjadi, sebutkanlah tadi, perusakan makam di Solo dan di Jogja, atau orang yang mencari-cari kain kafan itu di Jombang September 2020, itu di Cilacap tahun 2018. Tapi 2000 tahun lalu Maria Magdalena sungguh sangat terkaget, dan dia berkata pada Simon dan Yohanes yang dikasihi Yesus itu, bahwa batu besar, batu berat itu tidak ada di makam Yesus. Pertanyaannya adalah, siapa ya yang mengambil batu itu? Siapa yang ambil batu itu? Pernah ada yang baca? Ini ada frater-frater, bisa menolong frater? Bisa dijawab? Siapa yang mengambil batu besar berat itu? Batu besar, batu berat itu nggak ada. Ya, karena Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus melabrak batu besar itu, dikalahkannya, dan ia bangkit jaya, dan ia hidup. Bukan oleh siapa-siapa, Yesus. Yesus yang Maha Kuasa itu, Al-Masih yang luar biasa itu. Dialah yang menggulingkan, yang menggeser, yang menjauhkan batu itu dari kegelapan, dari kesepian, kesunyian. Ia ubahkan, ia bangkit jaya atas maut. Dan dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin serupa di seputar makam, ini adalah peristiwa yang terdahsyat di muka bumi. Yesus yang demikian terkenal waktu itu, dilecehkan, direndahkan, tidak ada penghargaan sedikit pun, tapi dia bangkit dengan sendirinya. Yesus bangkit. Apa sih artinya bangkit itu? Apa yang dimaksud dengan bangkit? Apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari maut dan menuju kehidupan yang tak terbatas. Apa yang dimaksud dengan bangkit? Saya juga tidak bisa menjelaskan, tapi saya tertolong. Saya tertolong oleh seorang Katolik yang menurut saya, orang Katolik ini kreatif. Orang Katolik ini kreatif dan cerdas. Orang ini bilang bahwa bangkit itu merupakan singkatan atau akronim dari 7 kalimat bijak yang bisa kita renungkan baik-baik. Bangkit berasal dari 7 huruf yang menasihatkan kita untuk menjadi orang yang semakin beriman pada Yesus. Saya akan bacakan pendapat orang yang kreatif ini. B adalah berkat pengorbanan Yesus Kristus. Berkat pengorbanan Yesus Kristus. A, anak tunggal Allah yang dianugerahkan kepada kamu. N, namamu tercatat di surga. G, gerakkanlah terus 2 kakimu dan 2 tanganmu. K, kabarkanlah dan serukanlah kepada semua orang. I,
inilah saatnya untuk bersikap tegas dan mantap. Dan huruf yang terakhir T, tunduk patuh kepada Yesus untuk diselamatkan olehnya. Nah ini memaknai sebuah kata yang orang mengurai huruf per huruf menjadi pesan yang bagus seperti itu. Para bapak, ibu-ibu, saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan suatu sikap yang siap untuk mumpuk terus dan menghayati iman kita, iman kepada Yesus yang bangkit mulia, sehingga hidup kita pun penuh arti dan penuh makna. Tuhan memberkati.